mau nggak apartemennya dibeli aja? Saya sih maunya cash keras. Terus aku iseng Kak, walaupun duitnya nggak ada tapi iseng. Emang mau dijual berapa sih Bu? 2,8 M. Dan telan ludah juga tuh kan ya. Jam 2 gitu. Terus aku madep ke dia kan. Dia lagi kayak gini Kak. Gitu. Bersuara. Terus aku liatin dulu nih. Sebenarnya aku udah connect, cuman kayak bentar. Terus boleh dilanjutin nggak sih? Rosario pakai nggak? Pinjam. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Kejadian yang ini menurut aku sangat fatal. Aku sampai kabur ke Bekasi ke rumah orang tua. Tapi fisik? Fisik dia lebih ke ngelempar barang. Waktu itu pernah status pas aku lagi hamil pernah di seret, ditarik, didorong. Itu pernah. Serius? Serius. Selama ini ya, kita biasanya dengar cerita-cerita horor di tempat kosan atau kontrakan yang harganya tuh murah atau nggak masuk akal gitu loh. Misalnya sebulan 12.000, terus juga setahun misalnya 300.000. Nah biasanya ada tuh kisah-kisah horornya. Tapi gimana kalau ternyata di tempat yang kita udah nyewa mahal, ada juga kisah horornya. Nah ini lagi viral banget di Threads ya. Jadi ini mungkin kelasnya itu CEO atau minimal manajer lah. Nah, jadi langsung aja kita sapa orangnya. Halo Kak Kety. Halo. Nama panjangnya Kety Perry ya? Iya, boleh. Oh, bukan. Boleh. Amin. Jadi ini nyewa per bulan di apartemen tuh berapa per bulannya? Totalnya 15 juta. Sebulan tuh? Udah termasuk sama listrik, IPL sih. Yang biasa tinggal di situ siapa aja? Lebih banyak kan orang-orang ekspat gitu. Orang luar maksudnya? Orang luar negeri WNA yang bekerja di Indonesia. Jadi orang lokalnya jarang? Jarang tapi ada. Gitu. Oke. Nah Nggak itu sedikit. yang ngalamin horor bukan dirimu aja? Kebetulan iya. Kebetulan tetangga depan aku juga iya, tapi kebetulan aku nggak kenal sama tetangganya. Terus ada juga yang di lantai 11-15 itu aku ada baca dari komentar juga sih. Oh dia komen? Dia komentar. Ngalamin kejadian horor juga? Iya, dan gongnya adalah kejadian dia itu dialami hanya beberapa waktu setelah yang nanti mau aku ceritain. Oke, Gitu. jadi kejadian ini ternyata setelah pulang dari Korea. Ya, kita kembali ke Indonesia. Di Korea berapa lama? 2020 awal sampai 2022 pertengahan. Kalau gue nggak salah gitu ya. Jadi di Korea itu pemimpin-pemimpinnya itu dalam mengambil sebuah keputusan itu masih kayak lihat dulu nih omong-omongan dari shaman atau dukunnya ya. Itu benar nggak tuh? Rumornya seperti itu sih. Rumornya seperti itu. Aku juga ada denger sih. Waktu di Korea dengar juga. Karena kan aku masih punya banyak teman-teman yang mixed marriage yang masih tinggal di Korea juga. Jadi terkadang kita masih ada ngobrol dan ya ada serempet-serempet kayak begitu sih. Iya, jadi ini bukan di Indonesia aja guys ya, bahkan di Korea pemimpin-pemimpinnya itu masih coba dengerin lah pendapat-pendapat dari shaman gitu ya atau dukun ya. Nah ini kalian bisa lihat mungkin ya beritanya nanti di sini. Dan mohon maaf Kak Kety ya, jadi katanya pengalaman horor ini dialamin during kamu itu mengalami KDRT juga ya? Ya, betul. KDRT-nya sampai parah banget? Parah itu salah satu alasan aku kembali ke Indonesia juga, verbal, non-verbal, dan ada juga yang financial abuse juga ada. Verbalnya tuh seperti apa kalau boleh tahu? Verbal ya ancaman-ancaman, terus kalau marah itu teriaknya luar biasa sampai kayak mau putus nih, berat nih teriaknya sampai semua orang dengar. Itu waktu pindah ke Bekasi pun sebenarnya masih berlanjut sih. Tapi fisik? Fisik dia lebih ke ngelempar barang. Waktu itu pernah sih, tapi pas aku lagi hamil pernah diseret, ditarik, didorong. Itu pernah. Serius? Serius. Unfortunately yes. Gitu.
Tapi kamu udah coba ngelapor terkait hal itu? Pernah aku laporkan gitu. Cuman waktu itu pernah ada untuk administrasi anak, akhirnya damai lah segala macam gitu. Dan akhirnya aku putusin kayaknya gak bisa, mesti balik ke Indo gitu. Ya kan ini treats, kamu kan viral gitu ya, Ya. dan pasti nggak mudah buat ceritain ini kan? Ya, udah berdamai sama keadaan sih. Sudah berdamai dengan keadaan, sampai akhirnya memutuskan udah ceritain aja gitu. Iya, nggak apa-apa lah gitu. Soalnya memang pernah aku up juga di Instagram, spill tipis-tipis. Terus kayaknya lama-lama juga udahlah biarin aja sekalian aja gitu. Gitu. Jadi ya udah memaafkan diri sendiri, memaafkan keadaan juga, nerima sih lebih tepatnya. Oke, ditahan dulu ceritanya Kak Katy ya. Seperti apa kisah pada kali ini? Langsung aja kita mulai. Om Ahmad Season 6, musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Seperti biasa guys, kalau di Erjel nggak narasumber kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kak Katy boleh ceritain awal mula kisahnya tuh kayak gimana sih Kak? Jadi awalnya itu kan aku memang menikah sama orang Korea dan aku tinggal di sana. Gitu. Aku dari tahun 2020 sampai 2022 pertengahan aku di Korea. Nah, tapi karena yang tadi udah kita ceritain di awal, akhirnya aku pindah ke Indonesia dan dapat pekerjaan di Indonesia gitu. Nah, apartemen yang kita tempatin ini sebenarnya itu orang kantornya dia yang resign. Oh. Jadi Mr. Kim ini udah kontrak di sini lama, tapi dia itu masih ada kontrak sampai bulan Desember. Nah, tapi Mr. Kimnya sudah keluar dari sebelum bulan September itu Agustus dia udah keluar. Jadi kan posisinya kosong kan, posisinya si Mr. Kim itu kosong, apartemen kosong, kita masuk ke situ. Gitu, dan pas kita masuk ke situ itu masih atas nama si Mr. Kim kontraknya dia. Jadi kita belum bikin kontrak baru. Kita masuk ke situ pas pertama kali baru 2 minggu kosong, tapi udah sangat kotor. Ada terpal, aku juga nggak ngerti sampai detik ini kenapa ada terpal di situ. Di kamar ada terpal. Di unitnya iya, bukan di dalam kamar tidur ya. Oke. Gitu, di ruang tengahnya itu ada terpal. Sampai detik ini aku pun nggak tahu kenapa ada terpal di situ. Kata ibunya dulu si Mr. Kim suka latihan main golf, tapi kayaknya golf harusnya nggak pakai terpal. Jadi aku nggak tahu kenapa ada di situ. Kita masuk di situ, bersih-bersih segala macam. Ini cuman baru 2 minggu kejadian sebenarnya, mungkin perkenalan. Karena aku habis ngambilin baju dari balkon. Aku habis laundry yang udah kering. Tiba-tiba pas masuk, kok ada cewek. Tapi itu cuma sepersekian detik. Tapi itu jelas sekali. Tinggi banget ya. Tinggi banget. Mukanya nggak kelihatan tapi tinggi sekali. Aku panik dan di apartemen kita kan masing-masing ada intercom. Aku kabur ke intercom itu. Aku pencet intercom. Terus aku nggak tahu tuh siapa yang bakalan datang, entah satpam, entah engineer, siapapun lah. Ternyata yang datang engineer. Aku udah bilang sama dia, Mas boleh nggak temenin saya sebentar di sini? Kenapa? Aku ceritain lah apa yang tadi aku lihat. Engineer-nya senyum. Saya sih masih ada kerjaan, Ci, tapi nggak apa-apa deh. Ya anggap aja Ci perkenalan di sini, gitu kan. Aku mukanya pucat. Emang engineer-nya juga sempat tanya kenapa mukanya pucat? Tapi mungkin dia juga udah mengerti ada apa gitu. Akhirnya mantan datanglah pulang kerja. Terus aku cerita sama dia, terus dia bilang, apaan sih? Nggak ada deh yang kayak gitu-gituan, nggak usah gitu. Dan akhirnya aku ya udah percuma juga kayaknya ya cerita, kalau dia nggak percaya gitu. Karena kan memang selama aku sama dia juga, kayaknya dia nggak pernah tuh cerita-cerita mistis. Aku pernah cerita ya pengalaman aku yang gimana, tapi kayak nggak pernah digubris sama dia. Dia emang nggak percaya nih mantan nih. Tidak percaya dan dia tidak punya agama juga. Gitu ya, Tuhan aja nggak percaya apalagi hantunya. Ya kan gitu. Nah itu kan posisinya kita berarti di bulan September masih ada 3 bulan sampai ke Desember. Kita baru bikin kontrak itu di Desember tanggal 10. Kayaknya aman-aman aja, adem ayam aja. Apartemennya juga terbilang proper untuk keluarga kecil ya, 3 orang. Jadi saat itu dia bilang kayaknya kita mesti pindah apartemen nih karena wallpapernya ngeletek kotor, gua nggak suka. Dia marah kayak gitu. Dan itu udah tinggal 10 atau 1 minggu lagi kita harus bikin kontrak baru. Aku bilang, nggak bisa, kita nggak bisa pindah, ini udah tinggal bentar lagi, lu mau cari apartemen di mana? Gitu. Jadi tolonglah pertahanin aja di sini. Lagian kalau cuma masalah wallpaper, dulu apartemen kita di Korea tuh sekecil apa? Bisa nggak sih lu bersyukur dikit? Itulah kenapa aku lanjut di sana. Gitu. Karena kan kemarin baru kejadian 1 kali doang tuh. Jadi aku rasa ya udahlah cuma 1 kali ini, dan masa pindah gara-gara wallpaper? Itu 15 juta wallpaper yang keletek tuh. Iya, mungkin karena udah disewa sama si Kim lama. Kim ditinggal situ 3 tahunan. Tadi juga kotor banget gitu ya. Kotor, ada terpal. Terpal ya? Ih, begini aja hitam langsung kaki.
bener-bener hitam terus. Dia bikin lele apa gimana sih? Nggak ngerti Pakai juga terpal. tuh. Iya. Gila, padahal dia ada pembantu saat itu, gitu. Akhirnya datanglah di tanggal 10, kita bertemu sama ibu pemiliknya. Ibunya udah cukup tua ya, dan kebetulan orang Chinese Katolik juga, bukan Katolik gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama ibunya ngomong gini, kalian akan tinggal di sini terus di Indonesia? Iya Bu, dia kan udah kerja di sini. Mau nggak apartemennya dibeli aja? Saya sih maunya cash keras gitu. Jadi belum apa-apa, kita baru mau bikin kontrak udah ditawarin beli gitu. Nah aku iseng Kak, walaupun duitnya nggak ada tapi iseng. Emang mau dijual berapa sih Bu? 2,8 M. Dundulan ludah juga tuh kan ya. Tapi kemarin yang kontrak sama Mr. Kim itu nanti saya diskon aja, tapi masih 2,5 M. Nah sebenarnya saat itu masih ada pertimbangan kita mau beli karena kantor dia itu kasih allowance 10 juta per bulan untuk sewa. Jadi terserah 10 juta mau sewa, mau beli, yang penting 10 juta untuk kamu gitu. Sempat berdebat juga, tapi karena itu udah mepet, akhirnya ibunya pintar juga nih, jadi bikin kontrak itu pas udah mepet-mepet gitu. Akhirnya kita perpanjang lah pakai nama si Mister, nama baru ini, nama si Mister. Terus udah gitu, udah nih kita tinggal di situ lagi. Kok makin lama makin ada aja yang nggak enak. Itu kan kamar mandinya, nanti kita di foto layoutnya ya Kak. Kamar mandinya itu ada 2. Jadi ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Di master bedroom itu ada kamar mandi yang bathtub besar, terus mirror sama wastafel di sini, sama toilet. Dan di situ ada jendela besar. Harusnya cahaya matahari itu masuk dengan enak. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena plafonnya juga jamuran. Plafonnya baru kita masuk tuh udah jamuran. Plafonnya jamuran, lampunya remang. Jadi suasananya tambah nggak enak di situ. Nah, anak aku waktu itu kan masih kecil banget ya, namanya Sokjin. Itu dia suka main di bathtub gitu. Jadi suka main di bathtub. Aku kalau pagi-pagi Mister mandi dulu, silahkan Sokjin main di bathtub. Tapi kok aku merasa nggak enak nih. Jadi mandiin kan begini madepnya. Di belakang sini kayak ada yang ngeliatin. Sebenarnya kalau misalkan ada orang ya, kita nggak perlu ngeliat di sini ada orang, tapi kita berasa gitu, ada yang perhatiin. Duh, nggak enak banget nih, aku bilang. Tapi masih awal-awal aja sih, awal-awal masih aku tepis, tapi udah kayak buru-buru. Bahkan sering banget Sokjin udah aku taruh di situ tuh, tapi aku di depan pintu aja begini. Udah, Sokjin, finish, gitu. Ya, jadi saat itu aku pernah bilang juga ke dia, terus dia bilang nggak ada yang kayak gitu-gituan. Dia tetap tidak percaya. Sampailah lama-lama kan kamar mandi depan itu kan showernya rusak. Jadi air hangatnya juga nggak berfungsi kan. Aku udah hubungin anak ibunya, anaknya udah dewasa juga. Nanti dia mau datang bawa tukang benerin shower. Itu jadi aku yaudah deh, aku pelan-pelan mulai mandinya di depan. Jadinya anak dan aku mulai mandi di depan, dan untuk solusi anak suka main di bathtub, aku beli kolam karet, taruh di balkon. Berarti yang mandi di situ tinggal si Mister. Nah, ini posisinya adalah di kamar utama itu aku sama anak yang tidur. Mister tidur di kamar satu lagi. Kita pisah kamar memang. Gitu. Oh, pisah kamar. Pisah kamar. Gitu. Terus udah gitu, berarti kan pagi-pagi yang dia mandi beneran cuma di situ, ntar aku mandinya biasanya baru sore, Kak. Gitu. Jadi anak pagi, aku sore di situ. Terus dia komplain, dia bilang, "Kenapa sih mesti mandinya pisah-pisah kamar mandi gini?" So, aku jelasin apa yang terjadi. Aku merasa nggak nyaman. Soalnya pas begini tuh kayak ada yang, kamu bayangin deh, ini muka kamu, ini muka, nggak ada muka lagi tapi kayak digini-giniin. Gitu, berasa. Apa karena shower? Karena shower kan air kita kan begini ya, serem gitu kan. Tapi beda, tetesan air sama muka digini-giniin tuh beda. Ada bayangan gitu ya? Bukan bayangan ya Kak, berasa. Udah bukan bayangan lagi, Bukan berasa. bayangan lagi, sentuhan physical touch. Gitu. Aku berasa di situ. Cuman bukannya mau denial atau enggak ada. Aku kan penakut banget orangnya ya. Aku sangat percaya hal-hal yang kayak gituan. Tapi masalahnya aku berhadapan dengan orang yang tidak percaya. Dan orangnya juga ya ntar diributin malah berantem lagi kan. Jadi aku bilang, udahlah terserah. Akhirnya dia entah kenapa nih pelan-pelan dia juga nggak mau mandi di situ. Yang tadinya dia masih mandi di situ, lama-lama dia nggak mau. Nah terus udah kan tuh, kok aku mikir gini,
kayaknya kemarin pas kita perkenalan sama siapapun yang ada di situ cuma 1 kali aja. Kok kita nggak ada ya yang namanya 3 bulan diganggu atau gimana-gimana. Kayaknya mana-mana aja gitu. Terus kok sekarang tiba-tiba kayak gini. Ini baru dari kamar mandi ini. Detailin baru dari kamar mandi. Sampai akhirnya teman aku datang yang namanya Susan. Nah, Susan sama suaminya namanya Jarwo. Mereka berdua ini sensitif sama hal yang seperti itu. Jarwo tuh anak indigo ceritanya. Dia datang, tapi yang pertama adalah kunjungan Susan duluan. Susan datang ke apartemen aku tanpa Jarwo. Susan bilang, Kat, gue pengen mandi nih. Nah, aku kan posisinya udah nggak mandi lagi di kamar mandi dalam. Tapi aku masih tidur di situ, jadi kalau malam-malam tuh buang air kecil masih di situ. Kat, gue pengen mandi. Boleh? Di dalam aja. Aku bilang gitu, dia yang ada di bathtub aja. Gitu, terus kalian berendam. Oke. Dia masuk ke bathtub, dan aku denger dia setel lagu kan. Tapi kok sebentar sekali, padahal maksud aku nikmatin aja San. Gitu, itu si Mister pulangnya masih lama juga, lu juga santai aja kan gitu. Kat, dia bilang gitu. Awalnya dia nggak yakin ngomongnya. Kat, tadi kan gue berendam, masa kaki gue kayak beradu, Kat? Gitu, kaki gue kayak beradu, ada yang begini di dalam air. Akhirnya gue langsung berdiri lagi, akhirnya gue pakai shower untuk bilas. Tapi dari arah jendela yang tadi aku bilang jendelanya besar itu, kok kayak ada yang ngeliatin, gue gak nyaman banget. Akhirnya gue percepat lah mandinya. Asal aku bilang kan, karena di situ sebenarnya aku udah tahu, aku cuma validasi doang. Perasaan lo aja kali, San? Enggak. Bohong banget aku padahal, gitu. Abis itu Susan bilang kayak, enggak deh Kat, ini rasanya gak enak banget, bener-bener gak senggak nyaman itu, kayak diburu-buruin, keluar lo, seolah-olah ada yang keluar lo gitu. Nah, kedua kalinya suaminya kan ikutan datang tuh, tapi agak lama ya rentang waktunya. Terus suaminya sempet ada ngomong gini, dia tetap mandi di situ. Suaminya juga ikutan numpang mandi, tapi dia udah bilang, Kat, di koridor itu lo taruh aja barang, kan juga gerak sendiri. Aku belum cerita apa-apa lo di situ. Jadi sampai detik si Susan yang masalah berendam itu, aku belum cerita. Terus abis itu, aku cerita tapi cuman kayak yang, iya mungkin ada kali, cuma segitu doang. Nah pas yang Jarwo ngomong kayak gitu, aku baru tuh cerita. Kok bisa sih? Ya memang sih dia memang bisa ngeliat yang kayak gitu-gituan, tapi kok bisa exact banget gitu loh. Gitu. Nah terus udah nih, pokoknya ini kan tidak terjadi setiap hari kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak seperti itu ya. Jadi ada bolong-bolongnya. Nah anak kecil itu kan masih suka tidur yang mungkin ngigo malam-malam. Atau lasak, kakak tahu lasak itu yang muter-muter tuh, tidurnya pindah-pindah. Nah tiba-tiba Sokjin kebangun, goyang-goyang. Terus karena kan handphonenya ikutan kedorong juga begini kan, aku lihat aku cari handphone. Jam 2 gitu. Terus aku madep ke dia kan, dia lagi kayak gini Kak. Gitu, bersuara. Terus aku liatin dulu nih, sebenarnya aku udah connect, cuman kayak bentar. Terus boleh dilanjutin nggak sih? Rosario pakai nggak? Pinjam. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa Kak Kety? Ada yang nyubit aku. Hah? Ada yang nyubit aku. Di belakang? Iya. Kayak tadi kan aku bilang pas aku lagi ngomong sama kamu kan ada yang gitu kan? Iya, cubitnya keras. Berasa. Kenceng itu. Emang kita tadi kan barusan aku begini kan? Jangan-jangan ada bekasnya lagi. Nggak tahu. Ya sampai mau nangis loh. Enggak, soalnya tadi pas disuruh tunggu kan, kamu suruh tunggu juga di sini kan ya. Awalnya dia mau ngerokok ke depan, aku nggak kasih. Terus pas dia masuk ke toilet situ, dari sebelah sini kayak ada yang iniin aku. Aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Aku nggak bisa ngeliat, tapi aku berasa kayak ada yang gitu. Terus anak aku ketawa, jadi begini kan. Ketawanya kenceng ya? Kenceng banget, geli banget ketawanya. Gitu kan. Terus aku empok-empokin dia.
sleep ya. By the way, disclaimer Sokjin ini belum bisa bahasa Indonesia. Karena kan waktu itu kan ngobrolnya kita pakai bahasa Inggris gitu. Aku empok-empokin dia, terus dia begini lagi. Dia belum angkat tangan, dia masih begini. Kecekikannya lebih lucu lagi. Terus aku tutupin pakai selimut gitu. Bukan aku bekap juga, enggak. Cuma aku tutupin pakai selimut. Selimutnya digini nama dia. Kayak gitu. Jadi kayak gitu lagi. Udah kan, aku empok-empokin Sokjin, berharap dia tidur lagi. Malam itu dia akhirnya tidur, cuman kurang pules. Tapi nggak pules itu bukan yang seperti anak terganggu ya. Tapi lebih ke kayak cekikikan, ada yang kayak ngajakin dia bercanda, ada yang ngajakin dia bermain gitu. Akhirnya aku empok-empokin lagi, aku lupa tepatnya jam berapa, akhirnya dia tidur nih. Di malam-malam berikutnya, kita kan masih tidur seperti itu ya posisinya. Aku di kamar dalam yang besar itu, si Mister di kamar luar gitu. Sokjin ngigo, kenceng banget ngigonya. Jadi lagi pules banget kak, pules banget, jadi bener-bener pules banget. Dia teriak, wah! Terus dia loncat dari kasur. Itu aku takut, kaget, jantungan jadi satu semuanya. Dia loncat dari kasur, terus dia buka pintu sendiri, dia keluar. Ya kalau buka pintu doang kan walaupun masih rada pendek, retak gitu kebuka kan. Terus dia keluar ke arah dapur. Terus tapi dia diam, nangis kan gitu. Tapi aku rasa ini anak tidak bangun loh. Anak ini nggak bangun loh. Terus aku bingung nih. Aku akhirnya ke kamarnya Mister, aku buka. Kok bisa jantungan kayak gini ceritanya nih? Gue kapan tidurnya? Dia kan orangnya kan emosian ya. Kita berantem malam itu. Karena dia menganggap aku ganggu tidurnya dia. Tidur gue juga keganggu cuy. Gitu. Nggak cuma lu doang gitu. Bentar, yang tadi Sokjin tuh umur berapa bisa buka pintu itu? Saat itu Sokjin hampir 2 tahun belum ulang tahun. Dia ulang tahun di bulan Maret, belum ulang tahun dia. Oh, itu udah bisa jalan ya? Oh udah, dia dari umur 11 bulan udah bisa jalan. Cuman speech delay gitu. Okay. Jadi dia kalau ngucapin sesuatu tuh belum lengkap saat itu gitu. Nah, udah kan? Sampai akhirnya satu hari, ini hari Kamis, aku ingat banget karena kejadian yang ini menurut aku sangat fatal. Aku sampai kabur ke Bekasi ke rumah orang tua. Hari Kamis, aku lagi masak buat makan malam kita bertiga kan, Mister gitu. Sokjin ini kan meja makan kayak begini kak, dapurnya begini nih. Nah, Sokjin ini dia punya meja belajar kecil, aku taruh di sini. Dia biasanya kan main tab, ngegambar, dia pintar menggambar by the way. Sokjin ini ngeliatin ke arah koridor situ yang tadi aku bilang pintu situ. Dia ngeliatin begini. Tapi nggak pergi. Lagi begini. Nggak pergi lagi. Sampai kalau aku hitungin mungkin ada sampai 6 kalian ya. Kayak ada sesuatu yang apa sih? Ada apa sih? Ini posisinya kan kita masih bobo di kamar situ kan. Jadi kamarnya pintunya dibuka dong. Aku tiba-tiba entah kenapa bener-bener tiba-tiba aku pada lagi masak. Aku tinggalin, badan aku merinding semuanya. Aku terobos kamar itu, aku ngambil koper. Aku buka koper, baju Sokjin, mainan, perintilan, apapun. Kayak nggak bisa kepikir kak, otak tuh nggak bisa cerna. Aku bawa dia sama koperan sampai kayak begini, aku lari ke lobby. Mau pesan Grab. Biasanya kalau aku memang lagi nggak jemput sama Pak Yanto ini adalah sopir kantor yang sering ditugasin jemput kita. Itu aku nunggunya di unit aja. Nggak, ini kalau kali ini nggak, aku tunggu di lobby. Ada Pak Satpam. Pak Satpam bilang, Ci, mau kemana? Gitu. Mau ke Bekasi Pak. Oh, lagi nungguin Pak Yanto. Enggak Pak, kali ini naik Grab aja soalnya lagi ada kerjaan. Ini si Mister lagi lembur jadi aku mau nginep ke Bekasi. Oh oke. Karena kalau aku mau ceritain ini kan panjang nih kak ya. Sama di Satpam aku udah nggak bisa. Akhirnya aku naik Grab, aku nyampe Bekasi. Aku bilang tuh, jadi aku kasih anak aku ke mamah kan. Nih mah, gitu. Ada mbaknya ART. Aku cerita. ART bilang, Non, jangan balik lagi Non. Saya emang dengernya kayak begitu mah gitu. Mungkin mbak kan lebih percaya mistis-mistisan. Nggak mau mbak, aku juga nggak mau balik lagi. Nah, aku chat dulu dong si Mister. Aku di mana dan kenapa. Dia ngomong gini, nggak apa-apa, tenangin aja dulu diri lo. Hari Sabtu gue jemput. Sabtu gue datang ke sana, Minggu kita pulang. Terus aku dalam hati, kan gue nggak mau balik lagi. Kok malah disuruh balik lagi gitu kan. Tapi aku merenung juga, ini masalahnya kak, kemarin itu kita kontrak langsung bayar setahun. Oh udah langsung ke depan? Ibunya memang maunya langsung setahun gitu. Jadi aku rasa kayak kalau aku kabur karena hal itu nonsens banget gak sih?
gitu. Karena dia juga kerjanya kan di daerah situ juga kan, deket gitu. Jadi kalau memang kita tinggalnya di Bekasi, yang berkorban sebenarnya dia jauh gitu. Dan udah hampir 200 juta juga keluar ya? Iya, gitu kan. Aduh, mikirnya kayak sayang banget gak sih? Ya udah deh, akhirnya aku kuat-kuatin, dan karena tadi aku bilangnya disclaimer aku orang Katolik, aku ada holy water dari gereja. Oh, air suci. Air suci. Itu memang aku taruh di kamar aku di Bekasi. Itu aku taruh, aku bawa, aku udah punya niat nih. Aku mau percikin gitu. Tapi memang setahu aku nih ya, sepengalaman aku sebagai orang Katolik, yang namanya eksorsis itu prosedurnya tidak sesepele kayak nggak seperti itu. Harus ada izin dari Romo, harus ada izin dari Vatikan, baru bisa disebut dengan eksorsis gitu. Dan itu jujur aja walaupun aku agama Katolik, tapi aku nggak ngerti-ngerti banget gitu. Cuma yang aku tahu saat itu adalah kepengen pemberkatan. Karena kan aku pikir ibunya sama-sama orang Katolik juga, harusnya nggak apa-apa dong. Mungkin kalau di Muslim kayak tahlilan bukan sih ya? Bukan ya? Pemberkatan tuh apa? Pemberkatan rumahnya, kita baru pindah rumah nih, selamatan, diberkati, ya rumah ini aman ya. Syukuran mungkin, aman ya, jangan ganggu ya, gitu. Terus abis itu, kita udah pulang, kita udah balik lagi ke apartemen itu. Lalu aku mau cipratin, tapi aku udah rasa takut gitu. Aku takut karena gimana kalau entitasnya ini ternyata nggak suka dan aku tidak punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Oh, ini dicipratin nih? Aku mau cipratin. Karena itu kan menurut aku, walaupun ini kan sakral ya, tetap itu hal yang sakral. Gimana kalau entitas itu nggak terima dan aku tidak punya kapasitas untuk menanggulanginya? Aku mesti gimana? Aku cuma sama anak kecil dan seorang ateis yang tidak percaya, bahkan sama setan, apalagi sama Tuhan tidak percaya, apalagi sama hantu gitu. Akhirnya aku urungin niat aku taruh holy water itu di lemari pajangan di atas meja makan, dan aku tambahin ke salib. Sebelumnya belum ada, yang sudah diberkati, aku tambahin di situ. Terus akhirnya solusinya adalah kita tukeran kamar. Aku udah bilang, ini ada yang gak beres dari kamar ini. Bahkan aku ngechat ibunya, yang pemilik itu, Bu, saya mau pemberkatan, itu tidak digubris. Chat anaknya tuh yang aku bilang benerin shower, itu tidak digubris juga. Padahal aku izin untuk pemberkatan loh. Terus akhirnya, ya udah dia bilang, ya udah deh, jangan lebay, dia ngomong kayak gitu. Kita tukeran kamar aja. Nah, kamar yang aku tempatin, jadi ke kamar yang kecil itu ya Kak, itu kasur atas, ada kasur bawahnya, tahu kan? Yang ditarik begini. Tapi sakingan kamar kedua itu sangat sempit, jadi kasur bawahnya ini cuma bisa ditarik, nggak nyampe setengah, kayaknya aku cuma segini doang deh kebagiannya. Kayak peti mati. Gitu. Karena mentok sama tembok dan lemari. Gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa deh, ya udah. Karena aku berpikir, yang penting gue udah pindah kamar, lo yang di situ, lo tidak percaya. Udah. Kita tukeran kamar di situ, dan benar, Sokjin nggak pernah ngigo sampai lari lagi, nggak pernah sama sekali. Nah, tetapi jadi kan karena udah tukeran kamar, setiap malam nih kalau mau bobo mungkin sampai batas jam 12-an gitu lah ya, Mister masih nongkrong di kamar aku sampai anak bobo. Jadi kayak kita main handphone, padahal nggak ngobrol juga. Nggak ngobrol, jarang. Udah ya mungkin udah begitu juga kali ya. Jadi cuma sekedar kayak ya udah lo hadir, gua hadir, temenin anak tidur, anak udah pules, mau balik ke kamar. Gitu. Makanya kamarnya pisah. Yes. Nah akhirnya karena setiap hari tuh kayak gitu, aku gini rebahan, sering. Pas aku kalau kita bersuara, suara itu kan menghasilkan gema. Kuping kita bisa nangkep dari mana, dari arah mana suara itu, dari arah sini. Jadi kamar ini tembok, ini kamar yang besar. Kok dari sini ya? Aku bilang, kamu dengar nggak? Dengar, keras banget. Itu kayak suara lemari sliding door nggak sih? Iya. Terus kan ada bangku juga. Aku udah sempat taruh bangku. Itu kayak bangku digeret-geret, zrak, gitu. Itu jelas, itu sangat jelas. Kenapa aku bisa bilang dari situ? Karena unit kita ini sebelahnya udah nggak ada unit lain. Sebelahnya adalah tembok gedung dan sebelah kirinya adalah emergency exit, gitu. Kebetulan di lantai 8 sejajar sama kita itu yang tinggal adalah orang yang sama-sama orang Indonesia nikah sama orang Korea, gitu. Jadi aku sering ngobrol sama dia, aku chat dia, namanya KBK. Kakak, sorry kakak punya lemari sliding door kah di atas? Dan kenapa Kathy?
Enggak sih, ini nggak ganggu loh kak, aku cuma tanya doang. Kakak suka buka tutup pintunya kah gitu? Soalnya kedengeran sampai bawah. Kathy, nggak mungkin. Pertama aku nggak punya pintu sliding door itu. Kedua, dia kan tahu ya kalau aku sama Mister suka berantem dulu dan suka teriak-teriakannya parah itu. Dia bilang, kamu teriak pun nggak pernah kedengeran. Emang masuk akal kan? Kalau misalkan itu dari lemari aku, degrak gitu. Bener juga sih kak. Tapi itu bergema terus, literally bergema terus. Kenapa harus yang aku sempat pikir ya, kak? Ini kenapa titiknya nih di daerah kamar mandi sini dan si lemari sini? Jadi kan mepet kan, lemari itu kan belakangnya kamar mandi langsung. Yang aku bilang ada bathtubnya itu. Oke. Iya, ini cuma dari sini doang. Ini kayak ada sesuatu yang apa nih gitu. Nah, aku udah bilang kan sama dia karena kita udah tukeran kamar. Lu kalau setiap berangkat kerja, kamar mandi kan udah nggak dipakai. Kamar mandi tutup, nggak usah dibuka-buka. Kalau lu takut nggak ada sirkulasi udara, jendelanya aja lu buka, tapi pintu tetap lu tutup. Dan setiap lu berangkat kerja, lu tutup lagi pintu kamar lu kunci. Kuncinya nyantel nggak apa-apa, yang penting kunci. Sokjin nggak ngerti tuh, cara buka kunci dia nggak ngerti. Oke, whatever, dia ngomong kayak gitu. Lalu kan kita setiap bulan ada orang maintenance ngecek air. Dan biasanya yang sepengalaman aku, orang maintenance selalu mengucap permisi saat masuk ke kamar mandi itu. Karena meteran airnya itu ada di dalam kamar mandi yang ada bathtubnya itu. Dia selalu ngucap permisi. Satu kali dia nggak ngucap permisi. Nah aku kan tunggu depan pintu. Aku mau bukain dia, pas dia mau pergi begitu. Tiba-tiba dia begini. Ci, saya izin masuk lagi sebentar ya Ci. Oh kenapa mas? Aku ngomong gitu, ada yang salah lihat atau ketinggalan? Kayaknya saya salah lihat deh. Nah itu kan dekat sekali, maksudnya apartemennya ya walaupun kecil tapi kan kedengaran kan. Dia buka begini, dia buka lagi kamarnya, lalu dibuka lagi kamar mandinya, dia ngomong gini, permisi ya, maaf. Terus dia tutup lagi, terus dia pergi. Permisi ya, maaf. Dia lupa ngomong permisi tadi, dan dia minta maaf untuk hal itu. Ke orang yang nggak ada juga sebenarnya di dalamnya kan? Entitas, whatever it is, gitu. Buat apa? Tapi bukannya aku nggak mau nanya, jadi dia buru-buru pergi, gitu. Karena dia mesti ngecek unit yang lain juga kan. Tapi emang pas dia sempat kelupaan, dia sempat begini mukanya kayak, Ci, maaf ya, masuk, permisi ya, maaf. Di situ sebenarnya aku bertanya-tanya, cuman pas bulan-bulan berikutnya, kok yang maintenance yang maju tuh bukan dia lagi, gitu. Dia tetap bekerja di situ, tapi dia cek lantai yang berbeda, gitu. Jadi maintenance-nya lain. Nah, udah kan aku kenapa disuruh terus kak? Hah? Kenapa disuruh diam terus? Kenapa lagi? Kenapa disuruh diam terus? Kenapa emang? Ticu dong. Thank you. Nggak boleh cerita kah? Ngerasain apa lagi? Dari sini ada yang gituin lagi kenceng. Kenceng banget itu. Kedengeran. Kayak kalau yang tadi kan yang pertama kali pas kita lagi ngobrol cuman kayak 2 kali kan. Jadi kayak ada 2 suara gitu loh, tapi dalam interval waktu yang berbeda. Ini kayak kenceng banget barusan. Ini dingin lagi nih. Aku punya punggung dingin lagi. Cowok cewek nggak tahu. Enggak, tapi gitu kan. Terus sampai mana tadi aku bilang cerita, oh maintenance ya. Udah kan. Nah dari situ aku sebenarnya semakin nggak enak tinggal di situ dan aku juga semakin ketakutan. Tapi aku jujur aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Akhirnya aku jarang ke kamar walaupun tuh buat tidur siang anaknya. Jendela itu tuh aku buka lebar-lebar biar cahaya matahari itu bener-bener sinarnya dalam banget gitu. Nah terus pernah sekali waktu juga dia ini mau pergi nih, dia bukan mau pergi dia mau lembur tapi dia bilang kayaknya gue pulangnya tidak akan terlalu malam kok gitu, gue pulangnya tidak akan terlalu malam, jadi lo nggak usah ke Bekasi gitu. Ya udah aku jajan kan malam-malam, aku jajan sama bawa Sokjin, dia bawa sepeda kecil. Ya sembari jalan-jalan ke lobby kita jajan di vending machine. Nah sebelum jajan ke vending machine aku mau buang sampah di janitor karena setiap lantai kan ada janitornya.
Aku bawa sapu ke janitor, aku begini. Ada OB. Orangnya, sorry, agak pendek, gendut, terus dicepol gitu. Terus banyak banget kardus-kardus. Aku pikir kayak, oh punya tetangga baru nih, oh, lumayan lah jadi lebih ada orang lain lagi gitu kan. Janitor itu kan kita harus jalan ke lorong gitu kan. Betul. Buat kita buka, terus kita buang. Yang itu sepi biasanya tuh. Sepi, dan dari unit aku kebetulan yang paling ujung si janitor itu jadi ujung ketemu ujung. Oh di ujung? Iya, ujung ketemu ujung. Sama-sama di sebelahnya kayaknya ada emergency exit sama lift barang ya, lift barang yang khusus buat staff gitu. Buang sampah nih maksudnya guys. Iya, Bu, aku ngomong kayak gini, misi Bu, dia nengok. Oh iya, silahkan. Ya wes, buang sampah kan, buang sampah terus gitu. Duluan ya Bu, iya. Dan ini kenapa menurut aku ini sangat memorable banget karena dia tidak terlihat menyeramkan. Dia seperti orang pada umumnya. Si OB ini? OB ini. Cewek sih ya, jadi office girl ya harusnya. Tapi memang aku nyebutnya OB aja sih biar gampang. Setelah aku buang sampah, terus aku pikir, enak deh mungkin lebih ada orang lagi gitu kan. Karena kan sebelum-sebelumnya kan sepi banget tuh. Gitu. Aku ke lift. Aku turun. Terus ketemu sama Pak Satpam. Ci, tumben jajan malam-malam gitu. Iya nih Pak, lagi ditinggal lembur tapi nggak sampai malam banget sih gitu. Aku jajan, terus aku bilang sama Pak Satpam, Pak, lantai 7 bisa ada yang pindahan ya Pak? Gitu. Kenapa emang Ci? Itu di janitor ada kardus banyak banget Pak. Gitu. Terus ada OB juga tuh lagi ngeberesin. Karena kelihatan banget Pak, itu kayak orang baru pindahan. Terus si Satpamnya begini, Cici udah selesai jajannya? Udah, ini beliin snack doang buat anak. Mau balik ke atas, balik, saya anter yuk. Padahal biasa nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Saya anter yuk, boleh, gitu. Karena mungkin aku juga udah ngerasa kayak apa nih, gitu kan, boleh, gitu. Diantarlah kita naik ke atas, terus udah gitu basa-basi. Aku bilang gini, itu loh Pak, di situ masih rame pindahan gitu kan. Terus kita sama-sama tuh ke janitor. Jadi Soknya juga ngikut akhirnya pakai sepeda gini. Dia ngikut. Bersih Kak. Gak ada kardus ya? Gak ada. Cuman ada trash bin yang gede doang gitu. Sama beberapa kayak pel-pelan sama sapu yang kecil. Tapi sebenarnya dia kalau ngepel setahu aku tuh pakai alat yang gede gitu sih. Cuma itu mungkin buat kalau ada unit yang manggil kali ya gitu. Terus si Satpam bilang, gak ada loh OB yang kerja jam segini. Lagi apa tadi Ci bilang? Cewek, ibu-ibu, gendut. OB kita kan yang cewek cuma satu yang muda kurus itu. Nggak masuk dia nih hari. Sekalinya masuk juga udah bukan jamnya kerja. Aku langsung kayak, masuk Gici? Langsung kayak gitu. Aku disuruh masuk buruan sama si satpamnya kan. Ya udah akhirnya aku masuk ke dalam. Itu nggak ada penjelasan sama sekali. Aku nggak ngerti. Sampai ada juga di depan aku ini unit 01 itu disewa sama satu media. Nah, si media ini ternyata selama aku tinggal di situ aku baru pertama kali ngeliat mereka. Ternyata mereka udah sewa tapi jarang datang ke sana. Dan kunjungan pertama itu mereka bilang katanya ke depannya akan banyak kunjungan lagi. Nah, itu kan pas pertemuan pertama aku cuma sekedar tanya, "Oh, dari media ya?" gitu-gitu. Setelah itu selang mungkin 1 minggu lah ya mereka datang lagi untuk take. Gitu. Aku kira mereka datang lagi. Karena aku udah tahu, oh ada orang media nih dan ramai sekali. Kedengeran kayak orang lalu lalang, kayak orang lagi setting lampu mungkin, setting kamera, dan itu cewek cowok ngomong kayak bergema gitu. Dan aku kan kesepian ya Kak di situ. Aku pengen jujur ya, pengen caper sebenarnya. Biar ada orang gitu kan, ngerasa gimana. Aku udah siap-siap tuh. Aku buka pintu, tiba-tiba kosong semuanya. Padahal aku dengar banget kayak ada pintu dibuka tutup dan itu suaranya bukan dari dalam unit, tapi dari koridor. Aku buka pintu, trit, kosong semuanya. Udah, aku langsung tutup, itu nggak ada penjelasan apa-apa. Aku mau cerita ke Mister juga. Emang percaya? Emang dia bakal percaya kayak begitu? Di dalam unit lagi, terus kejadian lagi. Itu kayak bener-bener aku tuh kayak kasarnya kayak pergi loh, nggak usah di sini lagi gitu loh, digangguin terus. Anak aku itu kan mejanya yang tadi aku bilang di sini kan, dia ngeliat-liat ke sini mulu, akhirnya aku pindahin ke dalam
ke ujung. Nanti ada fotonya ke ujung biar dia, maksudnya aku biar dia nggak ada alasan untuk nengok-nengok ke sini. Nah, dapur aku itu kan keramiknya warna hitam. Keramik hitam itu mantul kan Kak. Aku lagi masak ya waktu itu ya. Aku lagi masak. Terus aku ngeliat si Sokjin jalan. Jalan terus ke kamar, masuk kamar. Aku kira dia mau ngambil kertas untuk ngegambar. Dia kan pintar gambar anaknya. Dan dia udah tahu nih, udah aku ajarin. Ini kertas mami taruh di dalam laci yang di kamar. Dia suka ngambil sendiri. Aku ngeliat begini, kok nih anak kagak balik-balik. Aku balik badan. Loh, anaknya masih duduk. Pakai baju biru. Yang tadi selewat, yang aku lihat pakai baju putih. Kayak Sokjin banget. Persis. Sangat persis. Jalannya pun bener-bener rambutnya, semuanya. Dan saat itu Sokjin pakai baju warna biru. Kan aku yang pakein baju. Itu yang lewat pakai baju warna putih. Aku mau ngomong ke si Mister, tapi aku rasa lo nggak akan percaya juga kan, gitu. Lo kayak apa yang didengar kuping dia tuh masuk keluar. Jadi percuma kan Kak. Yang aku bilang dia aja di Korea aja dia bilang nggak ada setan-setan di Korea, mana ada sih. Dia ngomong kayak gitu. Ateis, balik lagi aku bilang. Terus satu kali lagi, ini intervalnya nggak gitu jauh juga dari kejadian yang Sokjin-Sokjinan itu. Aku lagi cuci piring. Di sini tempat cuci piringnya, di sini fridge, kulkas. Di sini kulkas. Nah, Sokjin itu suka mainan magnet Kak. Dia punya sling bag cowok tuh. Sling bag cowok isinya magnet. Nah, karena dia udah jalan sambil dibuka, pas di belakang aku, tumpah magnetnya. Aku teriakin dong ke si Mister, nggak teriak marah-marah kayak, bantuin dong, ntar keinjek nih, soalnya gue di sini. Akhirnya Mister datang tuh, dan mereka berdua, fokus ya Kak, mereka berdua itu jongkok di belakang aku, sementara aku masih begini-gini. Tiba-tiba, ini kan aku punya, ini persis nih kayak gini, aku punya spatula, satu set spatula di sini, warnanya pink. Tiba-tiba si Mister itu berdiri di sebelah kanan aku, pegang spatula pink yang biasa aku pakai, dia kayak gini. Aku kaget dong, dan itu hanya sepersekian detik, bahkan 1 detik aja nggak nyampe. Aku kayak gini kan, masa aku madep ke sini? Dia masih jongkok berdua. Aku tanya, kamu ngapain? Gitu. Kamu bisa ngapain tadi? Agak nyolot sih nadanya, cuma kayak ngapain tadi? Gitu. Terus dia bilang, enggak, kenapa? Dari tadi masih jongkok. Lu lihat gak ini masih banyak bececeran? Dia ngomong kayak gitu. Karena banyak banget magnetnya, tumpah. Ntar kalau nggak dibersihin lo ngoceh lagi nih. Terus aku bilang, barusan nggak berdiri apaan sih? Tapi setelah aku pikir ya, kalaupun let's say itu betul-betul dia mau ngerjain aku, masa waktunya bisa sih kurang dari 1 detik dari jongkok, berdiri, ngambil spatula, isengin aku, taruh lagi, jongkok lagi, nggak mungkin kan? Gitu. Aku bilang kayak, iya juga ya. Dan itu aku bukannya tidak cerita, saat itu belum aku ceritakan ke dia, dan akhirnya pernah juga kan yang tadi aku udah miss satu, holy water aku sama salib aku itu sempat dipindahin ke kamar sama dia. Yang waktu dia bilang gue mau lembur, jadi lu nginep aja ke Bekasi gitu, dan dia kan harusnya tidur di kamar yang dalam kan, tapi enggak, dia tidur di kamar yang depan dengan kondisi semua lampu nyala. Dia tuh tipikal orang yang nggak suka lampunya nyala semua karena dia nggak mau bayar mahal-mahal lah listrik. Gitu, perhitungan lama listrik gitu. Jadi di saat dia pulang kerja dan itu video call aku, itu nggak biasa-biasanya gitu. Minta video callan dong, terus minta sleep call juga. Buat apa aku bilang? Ngapain kita sleep call? Kan udah lama juga kita kayak gini kan. Maksudnya hubungan udah lama. Kok sok manis banget sih mau sleep call? Aku ngomong kayak gitu. Tapi dia maksa. Jadi ini misalkan mejanya ini holy water aku sama salib. Mereka tadi ada nggak di sini Kak? Tadi ada di dapur. Pas dia lagi pegang handphone begini, seret begini, loh aku ngeliat itu ngapain tuh holy water gue sama salib gue, kenapa dipindahin ke situ? Dia bilang nggak apa-apa, pindahin ke sini aja, kan malam ini gue tidur di sini. Emang kenapa? Nggak apa-apa, biar kelihatan aja. Padahal menurut aku ditaruh di atas lemari pajangan yang dapur itu pun tetap kelihatan gitu. Aku rasa dia ini merasakan sesuatu yang nggak tahu apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat, tapi dia malu, gengsi untuk mengakui. Makanya kenapa si holy water dan salib itu pindah ke kamar aku, padahal kan nggak di situ.
aslinya. Dan itu kayak pas aku pun udah pindah ya ke kamar mandi yang depan, maksudnya kita udah nggak di kamar mandi belakang lagi kan. Tapi kok aku rasa harusnya kamar mandi depan ini kan baik-baik saja. Kakak bisa nggak sih ngerasain kalau tangan kamu aja nih pegang kaki kamu kan berasa kayak gini kan? Coba, nah kamu kayak begini. Itu kaki kamu seperti ada yang megangin begini, terus diseret. Kamu harus nyeret begitu. Itu di kamar mandi depan. Dan itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan itu juga dia merasakan. Dia bilang kayak, kaki gue rada berat nih. Dia pernah begini, kaki gue rada berat nih, gitu. Aku ngerasa masalahnya genggaman ini tuh sangat berasa di sini, gitu. Dan itu berlanjut sampai yang aku bilang, aku belum bilang tadi barusan. Itu berlanjut, aku ngalamin sleep paralysis. Bahasa Indonesia apa? Sleep paralysis. Ya, ketindihan. Aku sempat ketindihan itu 2 minggu berturut-turut. Aku rasa kalau dari faktor kecapean, memang aku kecapean ngurus anak dan ngurus bayi sendirian. Tapi ini parah sekali karena ada sosok dia yang nongol di situ, gitu. Dia nih maksudnya siapa? Mister. Itu sosok Mister yang nongol, tapi ketawanya kayak genderuwo. Hah? Itu nongol berkali-kali. Nongolnya di mana? Jadi aku kan ketiduran kan kayak gini kan, ketindihan. Terus aku berusaha bangun begini kan. Tiba-tiba aku bisa ngelihat nih, tapi kayak semua pandangan aku tuh blur. Kayak entah dalam air atau kayak orang tipsi. Dia jalan dari arah kamar yang dalam. Kan kelihatan tuh, dari arah kamar dalam ke kamar aku berarti dari sini nih masuknya nih. Kalau dari pintu utama harusnya dari sini datangnya. Dia keluar dari situ. Dia masuk ke sini. Yang aku lihat demon dalam form dia itu adalah dia naik ke kasur, ngelangkahin aku, tapi ngelangkahinnya nggak ngangkangin begini. Dia ngelangkahin sebelah sini, terus dia duduk di belakang aku, jadi kayak kepala aku tuh ada di dia, terus dia giniin aku, terus ketawa. Dan itu sangat nyata. Aku bilang, masa kecapean demonnya harus kayak begini sih? Nggak mungkin lah. Dan itu selama 2 minggu straight. Mimpi dalam mimpi, terus udah gitu yang ya dia seperti itu tuh nongol kurang lebih ada 4 kalian. Itu nongol kayak begitu. Yang tadi di awal aku cerita pemiliknya itu minta aku untuk beli aja. Kan sempet ya yang aku tadi bilang mau diberkati tapi nggak dibalas. Tapi giliran untuk perpanjang kontrak, aku sempat perpanjang kontrak lagi kan. Itu dia selalu menekankan kayak beli aja gitu. Kalau menurut aku sih nggak mungkin dia mau ngelepas dengan cuma-cuma sebenarnya, karena itu di tempat itu menurut aku apartemen yang investasinya bagus, nilainya ada gitu. Nggak mungkin dia mau ngelepas karena waktu dia beli pasti kan harganya cuman masih murah kan, dan dia mau lepas dengan harga murah juga. Padahal kalau dihitung inflasi harusnya udah lebih gitu. Ini apartemen mewahnya tuh kayak gimana gitu? Ada 2 tower, ada kolam renangnya juga lumayan besar sih gitu. Cuman karena kenapa waktu itu aku nggak ngelepas anak aku berenang di situ? Pertama sebenarnya kolamnya tidak begitu kids friendly, dan kedua suka ada om bule sama mbak yang berenang di situ, jadi nggak enak dilihat aja gitu. Suka om bule yang entahlah mungkin mereka ekspat atau gimana, terus ada ceweknya gitu. Ceweknya biasanya orang Indonesia sih. Jadi kalau terus udah gitu suka mesra-mesraan gitu kan, jadinya nggak nyaman banget dilihat apalagi anak kecil gitu. Kalau untuk akunya sendiri sih nggak apa-apa. Ya ternanya lagi soknya, mama mereka ngapain? Iya, gitu mereka ngapain itu? Aku ngejelasinnya gimana kan, gitu. Jadi ya udahlah aku pikir untuk main main di kolam, main air karena bathtub itu udah kendalanya seperti itu, ya udah. Dan di saat kita mau selesai, kita kan udah selesai tuh, akhirnya kita tidak berpanjang lagi dengan pertimbangan kayaknya mahal juga nih, gitu kan. Anak mau sekolah nih, gitu. Akhirnya kita pindah ke Bekasi kan. Memang udah ada rumah di Bekasi, rumah orang tua. Ketemuan sama ibunya itu pun susah, Kak Fajar. Itu susah sekali. Itu aku kan pas kita kontrak ada uang deposito senilai 1 bulan sewa di situ. Deposito akan dikembalikan utuh bila apartemen tidak ada kerusakan, tidak ada kekurangan. Itu akan dikembalikan utuh. 1 bulan loh aku kejar-kejar ibu itu. Susah banget Kak. Sampai akhirnya aku chat ke anaknya yang waktu itu benerin shower itu. Sampai aku agak kayak, kalau Koko nggak gubris juga, aku terpaksa nagih ke istri Koko ya. Sampai aku cari tahu istrinya siapa.
anaknya sekolah di mana. Tapi aku cari tahu gitu. Akhirnya digubris, akhirnya kita ketemuan sama si ibu itu, pemilik. Akhirnya kita naik dan unit aku itu kan pakai smart lock door. Nah, dia itu kan karena pakai kode, ada satu chip dan chipnya cuma punya satu gitu. Dan cuma di kita. Jadi sebenarnya kalau chip itu aku kasih ke kakak nggak tahu kodenya, kakak bisa masuk. Nah, makanya kenapa pas kita keluar dari unit itu, kita nggak titip ke satpam. Ya kalau siapapun yang rese, ntar nanya ke kita, uang kita nggak balik kan? Iya. Akhirnya kita, Bu, ini perdana ya Bu, tadi kita nyampe duluan pun kita belum naik. Bisa tanya satpam, cek CCTV, aku ngomong gitu. Oh iya. Begitu kita naik ke sana, pemandangannya adalah banyak hewan tiny fly. Apa sih, hewan apa itu ya? Kecil, seperti fly bahasa Indonesianya apa ya? Lalat. Laron. Laron itu yang lampu. nyala nggak sih? Yang deketin lampu. Bukan. Laron tuh besar. Ini kecil banget. Kecil banget, bener-bener sekecil itu. Oh, gue tahu. Suka masuk ke minuman ya? Oke. Iya, namanya apa ya? Gue juga lupa. Hitam kecil kan? Iya. Nah, itu masalahnya adalah semua kloset kita tutup. Terus udah gitu jendela yang ada di kamar mandi semua kita tutup. Sliding door kita tutup. Dikunci rapet. Di kamar pun tidak ada yang kebuka, nggak ada celah maksudnya. Ini dari mana sih? Kotor banget. Padahal kita tuh ninggalin unit itu dengan kondisi bersih. Bahkan aku masih sempat vakum gitu. Aku sempat foto bertiga kan, untuk kayak farewell gitu. No, tapi ada di situ tiba-tiba. Terus ibunya udah bilang gini, aduh unit saya kok jadi kayak begini ya. Wallpapernya ngelotok semua ya, gitu. Terus, aduh ini kenapa lagi ngelotok tuh sampai atas, gitu. Terus aku bilang gini, ibu mau nyalin anak saya. Anak saya badannya sekecil gini. Ini yang kita orang dewasa aja nggak nyampe. Karena sampai bener-bener sampai atas kak, gitu. Terus aku bilang gini akhirnya, Bu, waktu itu saya mau izin pemberkatan, kenapa ibu nggak gubris? Dia bilang, pemberkatan? Emang kenapa? Loh kan saya udah chat Bu, saya udah chat kalau saya merasa tidak tenang di sini ada gangguan. Ibunya bilang, saya 2 minggu pernah. Dia bilang, saya berapa minggu pernah sendirian di sini saya nggak ngerasa apa-apa, gitu. Tapi tiba-tiba nih, ibunya ngambil, dia lagi pakai tongkat habis operasi ibunya. Dia ngambil tongkat, dia bilang gini, yuk di luar aja yuk di bawah aja yuk ininya. Padahal dia baru mau inspeksi kan, yang tadi dia bilang, kok jadi begini unit saya, kok wallpapernya ngelotok, tapi dia nggak cek dalamnya. Dia tetap akhirnya dia mau mengembalikan uang itu. Tapi lagi-lagi dia bilang, sebelum saya kembalikan, kalian nggak mau pertimbangkan untuk membeli aja unit ini? Kenapa? Dia ngomong gitu ke aku. Kenapa nggak mau dibeli aja? Kan nanti kan saya ada diskon yang dari kemarin uang sewanya itu. Aku bilang, enggak Bu, makasih gitu. Kita kayaknya uangnya belum ada juga untuk cicilin segitu. Kalau cicilannya cuma sebulan 10 juta, mau sampai kapan Bu? Dan dia maunya cash keras kan. Jadi kita nyicilnya ke bank nanti. Aku bilang, enggak Bu, enggak ada. Nah terus pas aku tanya, Bu, jadinya ini nggak apa-apa atau Ibu mungkin setelah saya mau diberkatin sendiri gitu? Enggak, ibunya bilang, ya nanti lihat nanti aja deh. Dan yang aku tahu sampai sekarang, kemarin aku masih chat sama tetangga aku, aku bilang di lantai 8, Kak, info dong, udah ada yang nempatin belum? Masih kosong kan, sampai sekarang belum ada yang nempatin gitu. Jadi sampai sekarang begitu aja tuh, nggak ada yang nempatin, nggak ada yang nyewa. Bahkan kayak untuk sewa harusnya bulanan ibunya terima, karena daripada IPL kan bayar kak, tetap bayar kan IPL. Tapi akhirnya ya udah terbengkalai lah gitu. Udah akhirnya pergi tuh dari apartemen itu. Itu hari terakhir kita nginjekin kaki di sana dan akhirnya ya udah nggak pernah balik-balik lagi ke situ. Itu sempat nyari tahu nggak kayak sebenarnya di dekat apartemen itu ada apa sih gitu? Yang aku tahu, ini pun aku juga menyesalkan kenapa aku baru taunya terlambat pas udah mau keluar dari kontrakan itu ya. Aku baru tahu ternyata belakangnya itu kuburan ya. Kuburan gitu, luas gitu. Kuburannya sangat luas. Dan memang ada yang bilang, kok neninya cucu saya ini kesurupan. Dan di mana kesurupannya itu ibunya, mungkin ini nenek-nenek ya yang komen ya. Berarti dia bilang di lantai 11 unit 15. Aku langsung lihat ke atas, langsung lihat ke plafon. Oh, sejajar ya. Oh, sejajar tapi ke atas. Iya, aku kan 7.
sejajar ya. Dan dari tanggal komentarnya itu, aku cocokin sama yang tadi aku cerita Kak, kita kabur ke Bekasi gara-gara si Sokjin begini. Ngeliat-liat itu mungkin cuma beda berapa hari. Cuma beda beberapa hari dari kejadian dia terus kejadian aku. Dan sementara kalau dari si kakak lantai 8 itu, dia bilang katanya memang ada laporan juga, dia kan punya minimarket di bawah kakaknya itu. Jadi banyak orang yang cerita-cerita ke dia kan. Di lantai aku itu unit 2 atau unit 3 itu juga sampai kabur akhirnya. Dia kabur, nggak betah, dia pindah. Tapi kayaknya pindahnya tetap ke gedung itu juga sih, cuma beda lantai aja. Gitu. Katanya merasa rambutnya ditarik, terus kursi ditarik-tarik, benda-benda berpindah gitu. Berarti yang ngalamin nggak cuma aku aja di situ. Banyak gitu jadi ya? Harusnya jadi banyak. Dapat info jadi ternyata banyak juga yang ngalamin kejadian kayak gitu. Iya, waktu aku diterit itu juga ada yang nge-DM aku sih. Yang bilang, Ci, di sini ya? Dia langsung, dan aku kaget kan, kok langsung tepat sasaran gitu. Dia bilang, ya di situ kan emang kayak begitu tempatnya. Tapi kayak begitunya dia tidak ada penjelasan juga gitu. Berarti setelah pindah dari apartemen ke Bekasi ya udah nggak ngalamin kejadian horor kayak di apartemen lagi ya, Sokjin juga ya? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali aman. Padahal kalau misalkan mau dibilang rumah aku tuh, nggak tahu ya ini menurut kamu serem apa enggak ya, tapi kakek aku dari pihak papa meninggal di rumah itu. Tapi mungkin karena kakek sendiri ya, jadi bukan yang serem gimana gitu. Ya, tapi buktinya Sokjin nggak ngalamin gitu. Enggak. Sama kamu juga nggak ngalamin. Enggak. Nah cuman itu kan pada saat proses ngalamin kejadian horor kan juga sering bertengkar sama suami gitu ya. Itu yang kamu rasakan apa sih gitu? Pas bertengkar terus tuh. Aku sempet ya gini, yang paling bener-bener bikin kesel adalah yang aku udah capek banget nih, aku capek banget seharian, aku ngurusin anak sendiri, dia juga ngajak ribut mulu gitu. Malam-malam sakit kepala Kak, migrain, aku udah capek. Itu pintu kamar yang kecil itu aku bilang aku pindah kamar kan. Itu kan pintunya kamar buka biasa begitu. Itu kebuka jauh, ring. Di depan muka aku jam 11 malam. Ring. Gitu. Aku pernah baca penjelasan kalau yang namanya properti kayu itu kalau ada perbedaan suhu dia bisa bunyi kiat gitu. Tapi bukan artinya ngebuka sejauh itu dong. Gitu. Ini kebuka sejauh itu. Aku kan penakutnya tadi aku bilang. Tapi aku capek. Aku teriakin loh. Setan nggak tahu diri. Gue capek seharian. Lo kan bisa melayang-layang. Lo lihat apa yang terjadi semua. Dan lo sekarang mau gangguin gue lagi. Lo gila beneran. Aku ngomong kayak gitu. Diam malam ini aja. Malam ini diam. Aku ngomong kayak gitu. Malam itu beneran diam. Tapi setelah itu aku kan masih nge-scroll sosmed gitu kan. Enggak sih, online shop gitu. Aku masih nge-scroll. Terus udah gitu aku gak enak hati Kak. Aku malu. Bukannya malu sih, sorry. Tapi kayak, ntar dia ngamuk gak ya? Tadi aku maki-maki ya. Gitu. Ngamuk gak ya? Akhirnya aku duduk kan. Ya? Iya, aku duduk nih, aku telepon. Aku matiin. Aku ngomong gini, aku lihat ke plafon. Maafin gue ya. Gue gak niat marah-marah sih. Soalnya lu ganggu gue aja. Tapi malam ini kita oke ya. Udah. Abis udah aku tidur. Gitu. Tapi beneran dikabulin sama dia malam itu doang oke. Malam-malam selanjutnya gak oke. Gitu. Tapi ya udah aku bilang, oke fine. Kalau gue gak capek-capek banget mungkin. Gak apa-apa. Ini kan mungkin bagi sebagian orang ya, kalau misalnya rumah tangganya kurang harmonis gitu, dia akan ada dalam posisi apa ya, mungkin stres atau bahkan bisa depresi. Gitu. Survival mode. Nah, Katy sempat ngerasain titik itu nggak? Wah, hampir gila. Serius? Ini sekarang aku bisa duduk di sini sama kakak aja, aku nggak gila aja, udah puji Tuhan. Gitu. Memang udah aduh, gimana ya, aku juga mau ceritainnya juga bingung gitu karena mungkin itu jadi negative vibes. Dan kalau entitas itu kan suka sama aura negatif kan. Mungkin itu yang akhirnya mengundang lebih banyak lagi. Gitu. Hampir gilanya tuh gimana maksudnya? Gaslighting, manipulatif Kak. Jadi kayak dia misalkan contoh ini sepele aja, tapi ini bukan kejadian nyata. Kakak dia ngasih aku ini ya minum buat kamu. Oke, lalu aku minum. Ternyata habis. Dia bilang, enggak kan abis aku minum kan kakak bilang iya. minum aja. Terus tiba-tiba kakak datang lagi. Kok habis? Loh kan kamu bilang minum. Gua nggak bilang lo suruh minum. Enggak, lo bilang gue suruh minum. Enggak. Itu contoh sepele. Itu misalkan. Dan itu banyak aspeknya gitu. Jadi aku udah sampai kayak yang udah kali ya gitu ya. Udah kali ya. Gue udah gak cukup. Gue udah cukup sabar lah selama ini gitu. Sampai di titik udah kayaknya berpisah aja gitu. Kalau berpisah itu kan karena diselingkuhin. Oh, ada lagi nih? Ada. Jadi aku kira
memang dari awal kan memang dia suka kayak micro cheating, flirting sama cewek-cewek. Tapi aku nggak nyangka dia sampai ke titik itu, yang selingkuh lebih fatal ini maksud aku, gitu. Aku nggak nyangka, gitu. Jadi untungnya kita nggak jadi cicilin apartemen itu kan. Kalau kita jadi cicilin apartemen itu, cicilan belum kelar, kita pisah, kayak mana tuh? Itu pertama, ya, gitu. Dan untungnya juga udah pindah ke Bekasi gitu. Ya bayangin aja kalau misalkan lagi-lagi nih kita masih kontrak, nggak usah beli. Kita masih kontrak di situ, tiba-tiba pisah, dia keluar dari apartemen itu, aku berduaan doang sama anak. Apa nih yang bakal terjadi lagi nih? Udah mah unitnya juga sepi, ya kan cuma berduaan, lorongnya juga cuman berapa yang keisi. Karena di lantai aku itu tidak semuanya keisi. Hanya sekitar 4 atau 5 termasuk aku yang ngisi di situ. Kan di luar sana mungkin banyak juga yang punya permasalahan tentang rumah tangga, tentang percintaan gitu ya. Nah, bagaimana cara kakak bisa melewati itu kan mungkin bisa diambil juga gitu pelajarannya dari teman-teman gitu ya. Iya, kalau aku sih ya terima sama jangan denial sih. Jangan denial, bener nggak ada kejadian. Tapi bukan artinya aku bilang aku nggak pernah salah juga. Enggak. Tapi aku refleksi juga, oh aku begini dan dia begitu. Ternyata mau dijalanin nggak bisa ya, jadi mau ditangisin kayak apapun, mau ditemehek-mehekin, nggak akan bisa kan, tetap nggak akan bisa. Jadi yang paling waras, lu mau happy, gue juga mau happy, umur gue juga masih muda, ya udah, gitu. Ya jadi teman baik aja. Itu kalau Kak Kety pernah nonton film Pengantin Setan, itu kan dari RJL juga ya? Yang kemarin di bioskop, sekarang di Netflix tuh ada juga. Itu sama, berantemnya tuh karena masalah-masalah receh begitu. Iya. Nitip misalnya pulang suaminya beliin jus alpukat, dibeliin jus melon. Wah itu berantem sampai kayak mau perang dunia. Oh iya. Jadi justru dari hal-hal sepele berantem. Sorry, tapi kalau aku jujur ya, aku bukan validasi, tapi aku tidak pernah berantem hal sepele. Nah, itu kan cuma perumpamaan yang tadi. Tapi ini benar-benar hal yang besar, lebih ke menyangkut keuangan, keputusan pengambilan keuangan. Jadi kalau cuma sesepele kayak anduk gue suruh taruh di jemuran, taruh situ, itu enggak. Jadi kayak ya udah anduk gue taruh situ, udah taruh gitu. Jadi kayak mungkin udah ketutup aja gitu sama yang udah ketutup lah. Kenapa lagi tadi? Enggak, barusan ininya ada yang makan. Gitu. Dan setiap abis ngerasain kayak gitu tiba-tiba sininya panas semua. Nggak tahu kenapa. Gitu. Ya kita doain juga ya Kak Kety ya, semoga ya lancar, anaknya sehat, Amin. bisa membanggakan ibunya nanti gitu ya. Amin. Ini mungkin juga ada pertanyaan ya. Tadi jadi sebenarnya si Mister itu pas dia ditinggal ke Bekasi itu kan minta video call gitu ya. Sebenarnya dia kenapa sih, cerita nggak sih pada akhirnya gitu? Ada, aku tanya ke dia. Jadi menurut dia itu waktu pulang masuk unit semuanya kan gelap karena memang tidak aku nyalakan juga sih gitu. Aku nyalain cuma di lampu depan, kalau nggak salah aku nyalain. Tapi lampu balkon maksudnya. Tapi kamarnya dia pintunya kebuka dan kamar mandi pintunya kebuka. Dan katanya basah. Bathtubnya basah gitu. Dan dia kayak, kok bathtub basah? Kan katanya aku udah nggak mau mandi di sini lagi gitu. Dia memang tidak melihat yang secara gamblang begitu, dia nggak melihat, tapi dia ngerasa sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak beres, dan mungkin insting ya, walaupun dia nggak percaya kayak gituan kan, manusia biasanya bisa punya ya insting ya lebih tepatnya. Dia langsung tutup pintu kamar, dan dia tidak ganti baju di kamar dia. Jadi pakaian dalam itu dia pakai lagi, nggak sih di kamar aku ada ya gantinya karena baju dia ada yang di kamar aku juga. Tapi untuk baju kemeja kerja dia pakai lagi yang hari itu dia pakai kerja. Jadi dia nggak ada aktivitas di kamarnya dia. Bahkan jadi dia cuma buru-buru karena kalau chargeran kan di sini dekat nih, ditarik sama dia terus dia ke kamar situ. Tapi prosesnya dia ngambil air suci dan si salib itu terus dia masukin ke kamar tuh aku nggak tahu pertimbangannya apa. Tapi dia bilang kayaknya menurut gue lebih baik di sini aja dia. Wah, holy water and cross-nya udah di sini aja gitu. Oke, jadi ternyata ada plot twist-nya juga ya. Iya. Mungkin ya sebenarnya dia mau mengakui tapi gengsi gitu. Mungkin. Oke deh kalau gitu, makasih Kak Kety udah datang dan cerita di RJL.
Itu deh guys, akhir dari episode ini di mana banyak pelajaran banget nih bisa kita ambil dari pengalamannya Kak Kety ya. Dan ternyata Kak Kety anaknya juga lagi sakit sekarang ya. Iya, tiba-tiba dikabarin sama masuk rumah sakit. Baru banget ya. Baru banget tadi pas lagi nungguin Kak Fajar. Oke lah, kita doakan semoga anaknya segera lekas sembuh kembali. Oke, gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.